Ini pesan kepada Bapak Eborus HKBP. Kenapa Bapak datang ke kediaman Pak JK? Dan kenapa Bapak mengurusi yang seharusnya? Kan? Ada udang di balik batu. Bapak Eborus HKBP mendatangi Bapak JK. Kemudian Ketua Pemuka Agama Kristen datang menjumpai Bapak JK. Ada udang di balik batu. Melalui perdebatan tadi malam di media televisi Indonesia, pengacara dari Bapak Yusuf Kalla dengan pelapor berdebat sangat panas. Pengacara beliau, Bapak JK, membawa nama dari Eborus HKBP, kemudian Ketua Gereja Kristen Indonesia. Nah, berarti kedatangan dari Bapak Eborus, kemudian Ketua Gereja Kristen Indonesia ini sudah direncanakan. Ini salah satu strategi dari pengacara Bapak JK untuk melawan pelapor. Ini pesan kepada Bapak Eborus HKBP. Kenapa Bapak datang ke kediaman Pak JK? Dan kenapa Bapak mengurusi yang seharusnya banyak yang mau diperhatikan di dalam kekristenan ini? Apakah setelah Bapak Eborus ini dan Ketua Gereja Kristen Indonesia ini mendatangi Bapak JK bahwa kita sudah terjamin Kristen ini bebas beribadah? Apakah kita sudah terjamin Bapak untuk melakukan ibadah di rumah? Contoh pertanyaan, pertonggoan, apakah kita tidak diganggu lagi? Apakah ini menjamin? Kalau ini ada kesepakatan bahwa Bapak JK mampu untuk memberikan dukungan kepada orang Kristen untuk bebas beribadah, untuk memberikan izin menyuarakan bahwa ketika kita berdoa di dalam rumah tidak ada lagi gangguan dari oknum-oknum intoleran. Itu kan masalah penistaan agama. Nggak ada pengaruhnya Bapak Eborus amang tahe hacitian dulu Pak. Selagi aku memikirkan kedatangan Bapak, udah nggak waras lagi aku memikirkan kedatangan Bapak mendatangi Bapak Yusuf Kalla mengenai isu penistaan agama. Kan ada proses hukum yang berjalan, yang menangani. Bapak mau aja lah disuruh-suruh sebagai saksi. Lihatlah nanti di pengadilan Bapak bawa ini jadi saksi. Jadi urusilah dulu Bapak Eborus bagaimana HKBP yang ditutup, yang dilarang di Pekanbaru dan di Bekasi. Kemana Bapak waktu itu ditutup? Kenapa Bapak tidak bersuara? Sedangkan saya tidak, dari HKBP saya menyuarakan. Kenapa Bapak tidak mendatangi pemerintah untuk kita bisa bebas beribadah? Dan pemerintah memberikan izin dengan mudah untuk membangun gereja. Sedih loh Pak. Urusan begini diurusin. Nanti ketika ada masalah besar, nggak nampak. Aku aja Pak, sedih kali loh lihat gereja-gereja banyak ditutup. Cuma aku nggak ada kemampuan. Bapak kan punya kemampuan. Ya teman-teman, itulah tadi pesan terbuka dari seorang ibu tadi kepada Eborus HKBP teman-teman. Dia menyesalkan kenapa Eborus HKBP katanya bisa bertemu dengan JK atau pergi ke kediaman Pak JK di tengah polemik yang sedang berkembang saat ini. Ya, dia mempertanyakan bagaimana dengan peran Eborus HKBP ya ketika ada ibadah yang dibubarkan, ketika ada gereja yang ditutup dan lain sebagainya teman-teman. Nah, ini adalah tentu pesan-pesan yang dia sampaikan kepada Eborus HKBP. Ya, silakan membagikan video ini teman-teman sehingga ini menjadi satu perhatian bagi Bapak Eborus HKBP ya mengenai keluhan warga, keluhan jemaat. Nah, teman-teman, kasus ceramah Pak JK ini masih terus bergulir, masih terus menjadi perbincangan teman-teman. Kenapa? Karena ya sebagai Gamki yang melaporkan Pak JK ke pihak kepolisian dalam debat di salah satu stasiun televisi kemarin mengatakan bahwa akan tetap mengawal kasus ini ya atau mengawal
laporan, yang melanjutkan laporan ini ke polisi, karena ya biarlah hukum yang berdaulat, yang berjalan terhadap kasus yang telah berjalan, katanya. Terjadi ya adu argumen ya dari pengacara Gamki dan juga pengacara dari Pak JK sendiri, teman-teman, dalam acara debat tersebut. Oke, kita lihat dulu bagaimana pertemuan dari pimpinan HKBP kepada Pak Yusuf Kalla, apa yang disampaikan oleh pimpinan HKBP ini sehingga membuat ibu tadi itu sangat menyayangkan sekali. Ya, pimpinan HKBP bertemu JK, sebut tak ada unsur penistaan agama di pidato UGM. Nah, dari judulnya ini saja, teman-teman, bahwa pimpinan HKBP ketika bertemu dengan Pak JK menyebut bahwa tak ada unsur penistaan agama di pidato Pak JK di UGM tersebut. Nah, kenapa dia mengatakan bahwa tidak ada duga unsur penistaan agama di sana? Nah, kita melihat alasannya, teman-teman. Ya, pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan HKBP Eperus Pendeta Victor Tinambunan menemui Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kalla di kediamannya di Jakarta Selatan ya pada hari Sabtu tanggal 25 April yang lalu. Nah, apa yang dibicarakan di situ, teman-teman? Nah, dalam kunjungan tersebut, Pendeta Victor bicara terkait pernyataan Yusuf Kalla yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, tentu ya pasti pembahasan mengenai video dari Pak JK yang viral itu, ya ceramahnya di UGM, ya yang mengakibatkan lembaga-lembaga Kristen ada beberapa yang melaporkan Pak JK ya ke pihak kepolisian. Pernyataannya itu disampaikan JK pada ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada UGM yang memastikan tak ada penistaan agama dalam ceramah itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Pendeta Victor, ya pendeta atau pimpinan HKBP, ya bahwa dalam pidato yang disampaikan oleh Pak JK itu, dan ia memastikan bahwa tidak ada penistaan agama dalam ceramah itu. Nah, ini yang dia sampaikan, teman-teman. Ya, saya sampaikan ke beliau bahwa sebelumnya juga saya sudah mendengar secara utuh keseluruhan dan saya memahami tidak ada unsur penistaan agama Kristen di dalamnya, kata Victor usai pertemuan tersebut. Nah, ini alasan kenapa dia berani mengatakan bahwa video yang beredar itu atau video ceramah dari Pak JK itu tidak ada unsur penistaan agama, karena dia sudah menonton atau memahami keseluruhan isi ceramah dari Pak Yusuf Kalla. Tentu yang beredar itu katanya adalah potongan video, dan kalau hanya dilihat di situ saja maka itu tidak valid, ya tidak bisa kita mengerti apa dari maksud dari Pak Yusuf Kalla saat itu, ya, kalau hanya dilihat dari potongan beberapa detik itu saja. Tetapi ketika Eperus HKBP menonton dari menit awal sampai menit terakhir, ya soal ceramah dari Pak JK itu, maka dia mengatakan secara tegas bahwa di situ tidak ada unsur penistaan agama yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Teman-teman, menyikapi polemik yang terus menggelinding di publik, Victor telah bergerak cepat dengan menginstruksikan seluruh pelayan dan jemaat HKBP untuk tetap tenang. Nah, dia menyampaikan atau supaya tidak berkepanjangan polemik tersebut ya di ruang publik, maka selaku pimpinan HKBP ya dia menginstruksikan seluruh pelayan dan jemaat HKBP untuk tetap tenang, tidak terpengaruh pada provokasi dan lain sebagainya. Ia mewanti-wanti agar warga gereja tidak mudah tersulut emosi oleh potongan video yang beredar
di media sosial tersebut. Dan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa juga kepada pelayan dan warga HKBP untuk tidak terprovokasi. Nah, ini yang disampaikan teman-teman, bahwa dia sudah menyampaikan kepada pelayan dan juga ya jemaat warga jemaat HKBP supaya tidak terprovokasi oleh potongan video tersebut. Victor juga menitipkan harapan kepada JK terkait kebebasan beribadah. Ia meminta masukan dari JK sebagai sosok orang tua dan tokoh senior untuk mengatasi hambatan peribadatan yang masih terjadi di sebagian kecil wilayah. Nah, di dalam pertemuan itu juga dia menitipkan harapan kepada JK bagaimana terkait kebebasan beribadah agama Kristen, karena ya kita juga tidak menutup mata akan hal itu teman-teman. Sering sekali terjadi di daerah-daerah tertentu, bahkan hampir setiap tahun pun ada saja hal-hal yang kurang mengenakan yang kita dengar mengenai pembubaran ibadah, pelarangan ibadah yang punya alasan bahwa karena tidak memiliki izin dan lain sebagainya. Bahkan ya untuk beribadah atau berdoa di rumah saja ada sebagian yang mengganggu akan hal itu. Nah, ini yang disampaikan atau dititipkan oleh Victor ini selaku pemimpin HKBP, menitipkan harapan kepada JK terkait kebebasan beribadah. Nah, yang menjadi pertanyaannya bahwa apakah ini nantinya terjamin ya ketika pemimpin HKBP telah menitipkan harapan itu bahwa tidak terjadi hal-hal lagi di daerah-daerah tertentu ya mengenai pelarangan ibadah dan lain sebagainya teman-teman. Nah, ini kita masih belum tahu, tentu baru nanti kita tahu ke depannya. Kalau masih ada berarti masih belum ya, tetapi kalau tidak ada lagi ya pelarangan-pelarangan atau hal-hal semacam itu, maka ya harapan dari Victor ini sudah berhasil kepada Pak Yusuf Kalla. Dia meminta masukan dari JK, bahkan bukan hanya menitipkan lagi teman-teman, bahkan dia meminta masukan ya dari Pak JK ya sebagai sosok orang tua katanya dan tokoh senior, bagaimana mengatasi hambatan peribadatan tersebut ya, nah yang masih terjadi di sebagian kecil wilayah. Oke. Sebelumnya polemik ini mencuat usai ceramah JK di Masjid Kampus UGM pada bulan Ramadan 2026 ya, menyinggung istilah mati syahid dan martir. Nah, teman-teman juga sudah menonton pasti apa yang menjadi potongan video itu, dan itulah yang beredar di publik, dan kita masih menunggu hal ini karena kata Gamki akan terus mengawal proses laporan mereka ke pihak kepolisian. Apakah nantinya pihak kepolisian akan memproses hal ini ya atau juga tidak? Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.